Kasih dan belas kasihan adalah dasar utama yang harus dimiliki oleh seorang gembala baik. Seorang gembala yang baik adalah yang melayani kawanan dombanya. Relasi yang baik antara gembala dan domba terjadi ketika gembala tersebut menuntun domba-dombanya ke tempat yang aman untuk merumput. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Ia disebut sebagai gembala baik karena Yesus berani untuk menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Yesus rela untuk mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia, dengan tujuan agar manusia boleh selamat dan beroleh kehidupan yang kekal. Yesus memberi perbedaan kepada kita antara seorang gembala dan seorang upahan. Seorang upahan mengembalakan domba-dombanya karena ia butuh upah. Ia mengembalakan domba-dombanya itu jika ia dibayar. Seorang upahan tidak memiliki perhatian dan kepedulian yang tulus dalam mengembalakan domba-dombanya. Sikap seorang upahan itu akan tampak saat ada serigala yang mengancam keselamatan domba-domba itu. Seorang upahan pasti akan meninggalkan domba-domba itu dan membiarkan mereka menjadi mangsa dari serigala. Sikap seorang upahan sangat berbeda dengan gembala yang baik. Seorang gembala mengenal dengan baik domba-dombanya. Demikian juga domba-domba itu mengenal gembalanya. Gembala yang baik sangat mengasihi domba-dombanya. Bukti dari kasihnya itu ditunjukkan melalui kepedulian dan juga perhatian yang tulus kepada masing-masing mereka. Ia tidak meninggalkan domba-dombanya sendirian dalam situasi bahaya. Ia berani mengambil risiko untuk melindungi mereka semua. Yesus adalah seorang gembala baik yang mempersatukan kita dalam satu lingkaran kasih Allah. Yesus selalu ada bersama dengan kita, mempertaruhkan dirinya untuk menjaga kita. Akan tetapi sebagai dombanya, mungkin saja kita lebih sering percaya kepada orang upahan. Injil hari ini menuntun kita bertanya diri, sepanjang satu hari ini, apakah sebagai dombanya kita sudah berusaha mematuhi perintah Sang Gembala? Apakah kita sungguh-sungguh meneladani Sang Gembala atau lebih banyak menghidupi cara hidup upahan yang mementingkan diri sendiri? Memeriksa diri sepanjang hari ini, kita sadar kita pernah menjadi domba yang tak patuh ataupun menjadi gembala yang tak tulus. Kita memohon ampunannya dan berdoa memohon terang roh agar kita dapat mengenali suara Sang Gembala dan mengikuti kemana langkahnya pergi. Juga untuk peka membedakan karya Sang Gembala dan pekerjaan orang upahan dalam kehidupan kita esok hari.